Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rosita Nur Amara. You can call me Amara. NPM 254111158. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan materi prinsip ekonomi tugas dosen pengampu Miss Kemala Puji, SAME. Pemahaman dasar tentang prinsip ekonomi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi prinsip ekonomi. Definisi prinsip ekonomi adalah konsep dasar yang digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membuat pilihan tentang produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Prinsip ekonomi mikro yaitu scarcity adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas versus sumber daya yang terbatas. Opportunity cost adalah biaya yang timbul karena memilih satu alternatif daripada alternatif lain. Trade-off adalah pilihan antara dua atau lebih alternatif yang saling eksklusif. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Hal ini karena konsumen cenderung untuk mengurangi konsumsi barang yang harganya terlalu tinggi dan mencari alternatif lain yang lebih murah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, dan juga selera konsumen. Harga barang itu sendiri merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan. Jika harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Begitupun sebaliknya. Harga barang lain dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika harga barang lain naik, maka permintaan akan barang yang kita analisis akan ikut naik. Jika barang tersebut merupakan substitusi dari barang lain yang harganya naik. Sebaliknya, jika harga barang lain turun, maka permintaan akan barang yang kita analisis akan ikut turun. Jika barang tersebut merupakan komplementer dari barang lain yang harganya turun. Pendapatan konsumen juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan akan barang normal akan ikut naik. Dan sebaliknya, namun jika barang tersebut merupakan barang inferior, maka permintaan akan turun jika pendapatan konsumen naik. Selera konsumen juga mempengaruhi permintaan suatu barang. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini karena produsen akan lebih termotivasi untuk memproduksi barang jika harga jualnya tinggi, sehingga mereka dapat meningkatkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, biaya produksi, teknologi, dan juga harapan produsen. Harga barang itu sendiri, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka produsen akan cenderung untuk mengurangi barang yang ditawarkan, kecuali jika harga jualnya juga meningkat. Efisiensi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi, sehingga produsen dapat menawarkan lebih banyak barang dengan harga yang sama. Harapan produsen. Jika produsen memiliki harapan bahwa harga suatu barang akan meningkat di masa depan, mereka mungkin akan menahannya dan tidak menjualnya sekarang, sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oleh produsen pada titik ini, pasar dikatakan berada dalam keadaan seimbang, karena tidak ada kelebihan permintaan atau kelebihan penawaran. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar. Pada harga ini, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Harga keseimbangan ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan juga penawaran di pasar.
Ciri-ciri keseimbangan pasar yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pada titik keseimbangan, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Tidak ada kelebihan permintaan ataupun penawaran. Pada titik keseimbangan, tidak ada kelebihan permintaan ataupun penawaran, sehingga harga cenderung tidak berubah. Harga stabil. Harga keseimbangan cenderung stabil karena tidak ada tekanan untuk mengubah harga. Elastisitas. Elastisitas permintaan yaitu ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Elastisitas penawaran yaitu ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat dihitung dengan rumus yaitu elastisitas permintaan, perubahan jumlah permintaan, dan juga perubahan harga. Elastis. Jika elastisitas permintaan adalah 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang lebih besar. Inelastis, yaitu jika inelastis permintaan adalah 1, maka perubahan harga tidak akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang signifikan. Aplikasi prinsip ekonomi. Aplikasi prinsip ekonomi yaitu pengambilan keputusan bisnis menggunakan prinsip ekonomi untuk membuat keputusan tentang produksi, harga, dan juga pemasaran. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menggunakan prinsip ekonomi untuk membuat kebijakan tentang pajak, subsidi, dan juga regulasi. Pengambilan keputusan bisnis. Prinsip ekonomi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti produksi. Menentukan jumlah produksi yang optimal berdasarkan biaya dan juga permintaan. Harga. Menentukan harga jual yang tepat berdasarkan biaya produksi, permintaan, dan juga persaingan. Pemasaran. Menentukan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan analisis pasar dan juga konsumen. Kebijakan pemerintah. Prinsip ekonomi juga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah yaitu pajak untuk menentukan tarif pajak yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Subsidi menentukan subsidi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempengaruhi produksi. Regulasi menentukan regulasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan juga melindungi konsumen. Manfaat aplikasi prinsip ekonomi yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan prinsip ekonomi, mengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan juga efektif. Peningkatan efisiensi. Aplikasi prinsip ekonomi dapat membantu peningkatan efisiensi dan juga mengurangi biaya. Meningkatkan kesejahteraan. Aplikasi prinsip ekonomi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, aplikasi prinsip ekonomi sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Contoh kasus, bagaimana perusahaan dapat menggunakan prinsip ekonomi untuk menentukan harga dan juga produksi. Contoh perusahaan sepatu. Sebuah perusahaan sepatu ingin menentukan harga dan produksi sepatu yang optimal. Berikut adalah contoh bagaimana perusahaan tersebut menggunakan prinsip ekonomi. Biaya produksi sepatu 50.000 per pasang. Jual sepatu saat ini adalah 100.000 per pasang. Jumlah permintaan sepatu per bulan adalah 1.000 pasang. Elastisitas permintaan 1,5. Artinya, jika harga naik 1%, maka elastisitas permintaan akan turun 1,5. Analisis, yaitu perusahaan sepatu ingin menentukan harga jual yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Berdasarkan data di atas, perusahaan dapat melakukan analisis sebagai berikut. Jika harga jual dinaikkan menjadi 110.000 per pasang, maka permintaan akan turun menjadi 850 pasang per bulan. Karena elastisitas permintaan yaitu 1,5. Karena permintaan akan meningkat menjadi 1.150 pasang per bulan.
Produksi. Berdasarkan keputusan harga jual, perusahaan sepatu dapat menentukan jumlah produksi yang optimal. Jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi 850 pasang sepatu per bulan dengan harga 110.000 per pasang, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sebesar 51 juta atau 60.000 dikali 850 pasang. Dengan demikian, perusahaan sepatu dapat menggunakan prinsip ekonomi untuk menentukan harga dan produksi yang optimal untuk meningkatkan keuntungan dan mencapai tujuan bisnis. Kesimpulan, kebijakan ekonomi pemerintah dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang ekonomi. Persepsi masyarakat tentang ekonomi dapat mempengaruhi keputusan tentang investasi dan juga konsumsi. Kebijakan ekonomi yang efektif harus transparan, konsisten, dan juga dapat dipahami oleh masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan ekonomi terhadap persepsi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.